Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqati ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam ini tema kita adalah urgensi memenuhi panggilan Allah. Ada satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di mana sahabat Ibnu Abbas, beliau ini suatu ketika pernah membonceng ketika Rasulullah naik kendaraan, ya, dan Ibnu Abbas ini berada di belakangnya. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pada suatu hari pernah berada di belakang Nabi. Ibnu Abbas ini termasuk sahabat Nabi yang masih muda sekali, Bapak Ibu. Ya, ketika dibonceng itu sekitar umur 15 tahun. Kalau 15 tahun itu hari ini kelas berapa, Pak? SMP. Ya. Dan itu masih saudaranya Nabi, karena Ibnu Abbas itu termasuk sepupunya Rasulullah dari pamannya Al-Abbas. Ya. Termasuk salah seorang anak muda yang pernah mendapatkan doanya Nabi, itu Ibnu Abbas. Doanya terkenal, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas agama dan ajarilah takwil, pahamkanlah tafsir. Makanya beliau dijuluki Syekhul Mufassirin, gurunya ahli tafsir. Makanya kalau Bapak Ibu buka di tafsir-tafsir itu tidak ketinggalan yang namanya Ibnu Abbas. Dan beliau memang ahli betul, Bapak Ibu. Ibnu Abbas ini pernah suatu ketika menafsiri ayat atau menafsiri turunnya surat di dalam Al-Quran, dan tafsirannya itu berbeda dengan sahabat yang lain. Suatu ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai terakhir. Itu sahabat Umar bin Khattab meminta pendapat tafsir surat ini kepada sahabat yang lain. Ya, jawabannya tidak jauh beda dengan surat itu. Ada yang mengatakan bahwa turunnya ayat ini kalau kita dikasih ketenangan ya banyak bertasbih. Ada yang mengatakan banyak beristighfar. Jadi tidak jauh-jauh dari ayat itu, dari surat itu kandungannya. Tapi ketika Umar bin Khattab meminta pendapat Ibnu Abbas terkait dengan turunnya surat An-Nasr, jawabannya jauh di luar prediksi. Apa itu? Jawabannya beliau, ketika turun surat An-Nasr adalah itu tanda dekatnya ajalnya Rasulullah SAW. Semua tidak mengira seperti itu, karena pada waktu itu terjadi Fathul Mekah, di mana orang-orang banyak masuk Islam secara berbondong-bondong tanpa ada usaha yang begitu menguras tenaga. Nah ini. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi memboncengkan Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, inni u'allimaka kalimat. Wahai Ibnu Abbas, aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillaha yahfadka. Hadis ini panjang ya. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajid tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata la istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak,
Wala in istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu lak rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi. Tapi yang kita akan ambil yang poin pertama tadi. Rasulullah ngajari satu kalimat ini Masya Allah. Ihfadillah yahfadka. Wa Ibnu Abbas, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat ini saja Masya Allah, kalimat yang sangat luar biasa, maknanya dalam. Ya. Wa Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang pertama, jagalah Allah. Apa makna jagalah Allah Bapak Ibu? Jangan sampai pada pandangan kita menjaga Allah, menjaga zatnya Allah, enggak. Yang dimaksud menjaga Allah itu adalah bukan menjaga zatnya Allah, bukan menjaga dirinya Allah, enggak. Tapi maksudnya adalah menjaga Allah itu jagalah agamanya, jagalah syariatnya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangannya Allah. Ini wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas, juga berlaku kepada kita Bapak Ibu sebagai umatnya, untuk senantiasa menjaga Allah. Allah pun akan menjaga kita. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga syariatnya, menjaga agamanya, untuk kita kuatkan dalam diri kita dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah ini yang poin yang pertama, ini harus kita perbaiki betul Bapak Ibu. Karena kalau kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang muslim kok hidup ini tidak pandai menjaga Allah, menjaga perintahnya Allah, syariatnya Allah, ya, larangannya Allah, kok kita tidak mampu meninggalkannya, ini sangat berbahaya sekali bagi keutuhan akidah kita, agama kita. Makanya penting sekali untuk memenuhi panggilan Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Itu ayat pentingnya kita memenuhi panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian, baik dalam kondisi sehat atau sakit, dalam kondisi kaya atau miskin, dalam kondisi kita luas atau sempit, dalam kondisi kedudukan kita tinggi atau rendah, dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada, kita diperintahkan oleh Allah Bapak Ibu untuk memenuhi panggilannya.